Bagian 1. Runtuhnya raksasa dan awal mula mimpi buruk. Benarkah manusia tiba-tiba menjadi bodoh dan berhenti berpikir selama 1000 tahun lamanya? Sejarah seringkali menipu kita dengan istilah yang menyeramkan seperti abad kegelapan. Banyak yang membayangkan masa itu hanya berisi penyihir, takhayul, dan manusia yang lupa cara mandi. Namun, kenyataan yang sebenarnya jauh lebih mengerikan daripada sekadar cerita dongeng sebelum tidur. Ini bukan kisah tentang hilangnya akal sehat manusia secara tiba-tiba di pagi hari. Ini adalah kisah nyata tentang runtuhnya sebuah sistem raksasa yang menopang kehidupan jutaan orang. Sebelum kita masuk lebih dalam ke lorong waktu yang gelap ini, ada satu hal penting. Dukung channel Teladan Umat dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga. Tuliskan di kolom komentar, menurut kalian, apa hal paling mengerikan jika hukum tidak lagi berlaku? Mari kita putar waktu mundur ke tahun 476 Masehi, yang menjadi titik balik segalanya. Saat itu, Kekaisaran Romawi Barat yang agung akhirnya runtuh dan kehilangan kendalinya. Romulus Augustulus, kaisar terakhir, dipaksa turun tahta dan menandai akhir sebuah era. Banyak sejarawan menandai tahun ini sebagai awal mula masuknya Eropa ke dalam kegelapan. Tapi perlu diingat, Romawi tidak hancur dalam semalam, seperti bangunan yang diledakkan dinamit. Ia membusuk perlahan dari dalam selama puluhan tahun karena korupsi dan perebutan kekuasaan. Ketika pusat kekuasaan itu benar-benar hilang, dampaknya terasa seperti kiamat kecil bagi rakyat biasa. Bayangkan, hidup kalian yang teratur, tiba-tiba kehilangan polisi, pengadilan, dan pemerintah pusat. Romawi bukan sekadar kerajaan dengan tentara berbaju besi yang gagah berani. Romawi adalah sebuah sistem birokrasi yang sangat rapi dan menjaga ketertiban umum. Mereka memiliki hukum tertulis yang dipatuhi dari ujung Inggris hingga Timur Tengah. Mereka memiliki jaringan jalan raya yang memungkinkan perdagangan berjalan lancar dan aman. Ketika sistem ini runtuh, yang hilang bukan hanya sosok seorang kaisar di istana. Yang hilang adalah jaminan keamanan bagi setiap pedagang yang melintasi perbatasan kota. Yang hilang adalah pemeliharaan jembatan dan saluran air yang menjadi nadi kehidupan kota. Eropa Barat tiba-tiba menjadi wilayah tanpa tuan yang jelas dan penuh ketakutan. Tidak ada lagi satu kekuatan besar yang mampu menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Wilayah yang dulunya bersatu, kini terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling curiga. Bangsa Visigat mulai membangun kekuasaan mereka sendiri di atas reruntuhan Romawi. Bangsa Ostrogat dan Frank juga tidak mau kalah dalam merebut sisa-sisa kejayaan itu. Namun, kerajaan-kerajaan baru ini tidak memiliki pengalaman matang dalam mengelola negara. Mereka tidak punya sistem administrasi canggih, seperti yang dimiliki para pendahulu mereka. Loyalitas tidak lagi diberikan kepada negara atau hukum, melainkan kepada individu yang kuat. Hubungan kekeluargaan dan kekuatan militer menjadi satu-satunya mata uang yang berlaku saat itu. Jika seorang raja yang kuat meninggal dunia, kekacauan akan langsung terjadi seketika. Wilayahnya akan diperebutkan oleh anak Kinania yang haus akan warisan dan kekuasaan. Perang saudara menjadi pemandangan sehari-hari yang tidak bisa dihindari oleh rakyat jelata. Stabilitas jangka panjang hanyalah mimpi di siang bolong bagi penduduk Eropa saat itu. Inilah yang membuat Eropa Barat menjadi wilayah yang terfragmentasi dan terputus-putus. Setiap daerah berjalan dengan aturan rimba mereka sendiri, tanpa standar hukum yang jelas. Tidak ada lagi mata uang yang stabil untuk digunakan dalam transaksi jual-beli harian. Tidak ada lagi proyek pembangunan besar yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Jalan-jalan Romawi yang legendaris mulai retak dan dipenuhi semak belukar liar. Jembatan batu yang kokoh perlahan runtuh karena tidak ada insinyur yang merawatnya. Saluran air bersih yang dulu mengalirkan kehidupan ke kota kini mengering dan mati. Kota-kota besar yang dulu ramai perlahan kehilangan fungsi ekonominya dan menjadi sepi. Ini adalah awal dari perubahan paling drastis yang disebut sebagai deurbanisasi massal. Di masa Romawi, kota adalah pusat segala peradaban dan kemajuan pemikiran manusia. Di sanalah hukum ditegakkan dan pasar-pasar ramai oleh pedagang dari berbagai bangsa. Namun, setelah Romawi runtuh, kota berubah menjadi tempat yang tidak lagi menjanjikan harapan. Kota tidak lagi mampu menyediakan keamanan dari serangan para penjara yang ganas.
Pasokan makanan ke kota terhenti karena jalur perdagangan yang tidak lagi aman. Penduduk kota terpaksa mengambil keputusan berat untuk meninggalkan rumah mereka yang nyaman. Mereka berbondong-bondong pindah ke pedesaan hanya untuk bisa bertahan hidup dan makan. Fenomena ini membuat pusat-pusat kebudayaan menjadi kota hantu yang ditinggalkan penghuninya. Ketika manusia meninggalkan kota, mereka juga meninggalkan banyak hal penting di sana. Pengetahuan praktis tentang cara membangun gedung bertingkat mulai terlupakan oleh zaman. Teknik mengelola sistem sanitasi yang bersih hilang bersamaan dengan perginya para ahli. Bukan karena otak manusia menyusut, tapi karena lingkungan tidak lagi mendukung ilmu pengetahuan. Tidak ada lagi sekolah atau perpustakaan umum yang dibiayai oleh negara pusat. Dokumen-dokumen penting pemerintahan tidak lagi disalin dan akhirnya hancur dimakan rayap. Arsip sejarah yang berharga hilang begitu saja karena tidak ada yang peduli. Bahasa Latin yang dulu menjadi bahasa pemersatu mulai berubah menjadi dialek aneh. Dialek-dialek lokal ini kelak akan menjadi cikal bakal bahasa Prancis, Spanyol, dan Italia. Namun pada masa itu, perubahan bahasa ini justru mempersulit komunikasi antar wilayah. Perdagangan internasional yang dulu menghubungkan benua, kini runtuh hampir sepenuhnya. Barang mewah dari Afrika Utara dan Timur Tengah menjadi barang langka yang mustahil didapat. Jalur laut dikuasai oleh bajak laut yang tidak segan membunuh siapa saja. Perjalanan jarak jauh menjadi misi bunuh diri yang dihindari oleh orang waras. Akibatnya, ekonomi Eropa Barat menjadi sangat lokal dan tertutup dari dunia luar. Masyarakat hanya bisa bergantung pada apa yang bisa mereka tanam di halaman sendiri. Koin emas dan perak Romawi menghilang dari peredaran dan digantikan sistem barter kuno. Tanah pertanian menjadi satu-satunya sumber kekayaan yang paling berharga dan diperebutkan. Orang yang menguasai tanah adalah raja kecil yang berkuasa atas nasib orang lain. Sementara mereka yang tidak punya tanah harus rela menjadi hamba demi sesuap nasi. Ketimpangan sosial mulai mengeras dan menciptakan jurang pemisah yang sangat dalam. Ini bukan karena ideologi jahat, tapi karena keterbatasan sumber daya yang ekstrem. Manusia dipaksa kembali ke mode bertahan hidup yang paling dasar dan primitif. Rasa takut akan kelaparan menjadi teman tidur yang setia setiap malamnya. Tidak ada jaminan bahwa besok pagi matahari akan bersinar cerah bagi mereka. Dalam kegelapan inilah, mitos tentang kebodohan massal itu mulai tumbuh subur. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah perjuangan putus asa untuk tidak punah. Mereka bukan tidak mau belajar, tapi mereka tidak punya kesempatan untuk memegang buku. Energi mereka habis terkuras hanya untuk mencari gandum dan menghindari ujung pedang. Tapi, apakah benar-benar tidak ada cahaya sama sekali di masa kelam ini? Apakah seluruh Eropa benar-benar tenggelam dalam kebiadaban tanpa sisa peradaban sedikit pun? Ternyata, ada satu institusi yang diam-diam menyalakan lilin di tengah badai. Sebuah kekuatan yang justru semakin membesar ketika karijen-karijen duniawi runtuh berantakan. Kekuatan inilah yang kelak akan menjadi jembatan menuju zaman baru yang gemilang. Kita akan membahas peran mengejutkan ini di bagian selanjutnya yang lebih menarik. Pastikan kalian tetap menyimak, karena fakta berikutnya akan mengubah pandangan kalian selamanya. Bagian 2, bertahan hidup di antara wabah dan reruntuhan. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam tentang sisi gelap sejarah Eropa masa lalu. Di bagian kedua ini, kita akan menyelami bagaimana rasanya menjadi rakyat jelata saat itu. Bayangkan kalian bangun tidur di sebuah gubuk kayu yang dingin dan lembab. Tidak ada kaca jendela, hanya lubang yang ditutup kain kasar untuk menahan angin. Lantai rumah kalian hanyalah tanah keras yang bercampur dengan jerami dan kotoran. Bau busuk adalah aroma yang wajar, dan kalian hirup setiap detik sepanjang hari. Di masa ini, konsep kebersihan seperti yang kita kenal sekarang hampir tidak ada. Mandi adalah kemewahan yang jarang dilakukan karena sulitnya mendapatkan air bersih yang hangat. Penyakit kulit dan kutu menjadi sahabat akrab yang menempel di tubuh setiap orang. Namun, masalah kebersihan hanyalah puncak gunung es dari penderitaan yang sesungguhnya. Ancaman terbesar yang menghantui setiap orang adalah kegagalan panen yang mematikan. Cuaca buruk sedikit saja bisa berarti vonis mati bagi satu keluarga utuh. Tidak ada supermarket atau gudang logistik yang bisa membantu saat stok makanan habis.
Kelaparan bukan sekadar perut berbunyi, tapi proses lambat menuju kematian yang menyakitkan. Orang-orang rela memakan akar tanaman liar atau kulit pohon demi mengganjal perut. Dalam kondisi fisik yang lemah karena kurang gizi, datanglah ancaman kedua yaitu wabah. Wabah penyakit menyebar dengan cepat tanpa ada yang tahu apa penyebab utamanya. Mereka mengira penyakit adalah kutukan atau hukuman atas dosa-dosa yang mereka perbuat. Tidak ada dokter yang paham tentang virus, bakteri, atau cara penularan penyakit menular. Pengobatan yang dilakukan justru seringkali memperparah kondisi pasien yang sudah kritis. Pertumpahan darah untuk membuang darah kotor adalah praktik medis yang dianggap wajar. Harapan hidup rata-rata manusia saat itu sangatlah singkat dan menyedihkan hati. Mencapai usia 30 atau 40 tahun, sudah dianggap sebagai prestasi yang luar biasa. Kematian bayi dan ibu melahirkan adalah kejadian yang sangat umum di setiap desa. Kematian begitu dekat, seolah-olah ia berdiri tepat di depan pintu rumah mereka. Di tengah ketidakpastian ini, struktur sosial masyarakat berubah menjadi sangat kaku. Sistem feodalisme mulai terbentuk sebagai respons atas hilangnya perlindungan dari negara pusat. Rakyat kecil menyerahkan kebebasan mereka kepada tuan tanah demi mendapatkan perlindungan fisik. Mereka menjadi petani penggarap yang terikat pada tanah tempat mereka dilahirkan. Mereka tidak boleh pergi meninggalkan ladang tanpa izin dari tuan tanah mereka. Sebagai imbalannya, tuan tanah menjanjikan pasukan untuk melindungi desa dari serangan luar. Ini adalah kontrak sosial yang lahir dari rasa takut dan kebutuhan mendesak. Tuan tanah tinggal di benteng-bentang batu yang dingin namun cukup aman dari musuh. Sementara rakyat tinggal di sekeliling benteng, siap lari masuk jika lonceng bahaya berbunyi. Perang antar tuan tanah sering terjadi hanya karena sengketa batas wilayah kecil, dan yang selalu menjadi korban utama dalam perang ini adalah rakyat kecil yang tidak berdosa. Ladang mereka dibakar, dan ternak mereka dirampas oleh pasukan musuh yang lewat. Hidup dalam lingkaran kekerasan seperti ini membuat mental masyarakat menjadi sangat keras. Hukum rimba berlaku di mana yang kuat memangsa yang lemah tanpa rasa bersalah. Namun, jangan salah sangka bahwa tidak ada inovasi sama sekali di masa ini. Justru karena sulitnya hidup, petani mulai menciptakan alat-alat pertanian yang lebih efisien. Bajak berat beroda mulai ditemukan untuk mengolah tanah Eropa Utara yang keras. Sistem rotasi tanaman 3 ladang mulai diterapkan untuk menjaga kesuburan tanah pertanian. Kincir air mulai banyak dibangun untuk membantu menggiling gandum menjadi tepung roti. Ini adalah bukti bahwa otak manusia tidak pernah benar-benar berhenti berinovasi. Meskipun dalam tekanan yang luar biasa, naluri untuk bertahan hidup memicu kreativitas. Hanya saja, inovasi ini berjalan sangat lambat dan penyebarannya sangat terbatas. Informasi tentang penemuan baru tidak bisa menyebar cepat karena tidak ada media massa. Desa di satu lembah mungkin tidak tahu bahwa desa sebelah punya alat baru. Isolasi antar wilayah membuat perkembangan teknologi terasa seperti jalan di tempat. Selain itu, hilangnya uang koin membuat perdagangan menjadi sangat terbatas dan sulit. Kalian harus menukar ayam dengan sepatu atau gandum dengan peralatan besi sederhana. Sistem barter ini membatasi spesialisasi pekerjaan yang bisa dilakukan oleh seseorang. Hampir semua orang harus menjadi petani untuk memastikan mereka bisa makan besok. Hanya sedikit sekali orang yang bisa hidup sebagai pengrajin atau tukang besi penuh waktu. Ini menyebabkan kualitas barang-barang produksi menurun drastis dibandingkan era Romawi kuno. Keramik yang dibuat menjadi kasar dan tidak lagi memiliki seni yang indah. Bangunan yang didirikan hanyalah struktur fungsional tanpa ornamen arsitektur yang megah. Seni dan keindahan seolah menjadi hal yang tidak penting dibandingkan urusan perut. Tapi, jiwa manusia selalu merindukan sesuatu yang lebih dari sekadar makanan fisik. Di tengah lumpur dan darah ini, mereka mencari pegangan yang bisa menenangkan jiwa. Mereka butuh penjelasan, kenapa hidup mereka begitu menderita dan penuh cobaan berat. Mereka butuh janji bahwa ada kehidupan yang lebih baik setelah kematian menjemput. Kebutuhan spiritual inilah yang membuka jalan bagi satu-satunya institusi yang tersisa. Institusi yang tidak hanya menawarkan doa, tapi juga ketertiban dan struktur sosial. Ketika raja-raja sibuk berperang, para rohaniawan sibuk menyalin buku di balik tembok biara. Mereka menjadi penjaga terakhir
dari sisa-sisa ilmu pengetahuan yang nyaris punah. Tanpa peran mereka, mungkin kita tidak akan pernah tahu sejarah masa lalu Eropa. Tapi peran ini tidak gratis, dan kekuasaan mereka perlahan mulai tak terbatas. Mereka mulai memiliki tanah yang luas, bahkan lebih luas dari raja sekalipun. Mereka memiliki pengaruh politik yang bisa menjatuhkan atau mengangkat seorang penguasa daerah. Agama dan politik mulai bercampur menjadi satu kekuatan yang sangat dominan. Ini adalah pedang bermata dua bagi perkembangan peradaban Eropa di masa selanjutnya. Di satu sisi, ia menyelamatkan ilmu. Di sisi lain, ia membatasi kebebasan berpikir. Ketegangan antara iman dan akal mulai tumbuh secara perlahan, namun pasti. Namun pada saat itu, tidak ada yang berani mempertanyakan otoritas tunggal tersebut. Karena di luar sana, dunia terlalu gelap dan menakutkan untuk dihadapi sendirian. Manusia memilih tunduk pada hierarki demi mendapatkan rasa aman semu dalam kelompok. Solidaritas komunitas menjadi sangat kuat, karena mereka senasib sepenanggungan dalam penderitaan. Festival desa dan perayaan keagamaan menjadi satu-satunya hiburan yang mereka miliki. Saat itulah mereka bisa tertawa sejenak, melupakan beratnya beban hidup yang dipikul. Kehidupan sosial berpusat di sekitar gereja desa yang menjadi bangunan termegah di sana. Lonceng gereja menjadi penanda waktu yang mengatur ritme kerja dan istirahat mereka. Dari lahir hingga mati, hidup mereka diatur oleh ritual dan aturan agama. Ini memberikan struktur yang sangat dibutuhkan di tengah kekacauan politik yang terjadi. Jadi, abad kegelapan bukan hanya soal perang, tapi soal adaptasi manusia. Adaptasi terhadap dunia baru yang hancur lebur tanpa panduan manual cara memperbaikinya. Mereka mencoba membangun kembali puing-puing peradaban dengan tangan telanjang dan lumpur. Dan dari usaha keras inilah, fondasi Eropa modern perlahan-lahan mulai terbentuk. Mari kita lihat siapa sebenarnya penjaga nyala api ilmu di bagian selanjutnya. Bagian 3. Penjaga cahaya di tengah badai. Jika dunia luar begitu kacau, lantas di mana ilmu pengetahuan bersembunyi selama berabad-abad? Jawabannya ada di balik tembok tebal biara-biara yang tersebar di seluruh pelosok Eropa. Ketika Kekaisaran Romawi runtuh, institusi negara ikut hancur lebur bersamanya tanpa sisa. Namun, ada satu organisasi yang meniru struktur Romawi dan berhasil bertahan kokoh. Organisasi itu adalah gereja, khususnya gereja Katolik yang berpusat di Eropa Barat. Mereka memiliki hierarki yang jelas, dari paus, uskup, hingga pendeta di desa terpencil. Sistem komunikasi mereka tetap berjalan meskipun jalan raya sudah rusak dan berbahaya. Ini menjadikan gereja sebagai satu-satunya lembaga internasional yang tersisa di Eropa saat itu. Tapi peran paling krusial mereka bukanlah soal politik, melainkan soal literasi. Di masa itu, hampir seluruh masyarakat, termasuk para raja dan bangsawan, buta huruf. Membaca dan menulis dianggap sebagai keahlian khusus yang tidak perlu dimiliki satria. Pedang dianggap lebih mulia daripada pena, dan kekuatan fisik lebih dihargai daripada otak. Hanya kaum rohaniawan yang diwajibkan untuk bisa membaca dan menulis bahasa Latin. Bahasa Latin adalah kunci untuk memahami Alkitab dan teks-teks kuno warisan leluhur. Oleh karena itu, biara menjadi satu-satunya tempat di mana kegiatan intelektual masih berdenyut. Para biarawan menghabiskan hidup mereka di ruang skriptorium yang sunyi dan remang-remang. Tugas utama mereka adalah menyalin buku-buku secara manual dengan tulisan tangan yang indah. Ini adalah pekerjaan yang sangat melelahkan dan memakan waktu berbulan-bulan untuk satu buku. Mereka menyalin Alkitab, tafsir agama, tapi juga karya-karya klasik Romawi dan Yunani. Tanpa usaha mereka, karya filsuf besar seperti Plato atau Aristoteles mungkin sudah musnah. Biara menjadi benteng terakhir yang melindungi warisan intelektual manusia dari kepunahan total. Namun, ada harga mahal yang harus dibayar untuk monopoli ilmu pengetahuan ini. Ilmu pengetahuan menjadi sesuatu yang eksklusif dan hanya milik kalangan tertentu saja. Rakyat biasa tidak punya akses terhadap buku atau informasi apapun dari luar. Mereka hanya tahu apa yang disampaikan oleh pendeta di mimbar setiap hari Minggu. Hal ini membuat masyarakat sangat mudah dikendalikan dan diarahkan oleh otoritas agama. Gereja memegang kunci kebenaran, baik kebenaran spiritual maupun kebenaran tentang dunia. Siapapun yang berani memiliki pendapat berbeda akan dianggap sebagai ancaman yang serius. Inilah sisi lain dari abad kegelapan yang sering disebut sebagai masa dogmatis.
Pertanyaan kritis seringkali diredam karena dianggap bisa menggoyahkan iman umat. Tapi kita tidak boleh melupakan jasa besar mereka dalam bidang pendidikan dasar. Sekolah-sekolah katedral mulai didirikan dan menjadi cikal bakal universitas modern pertama. Universitas seperti Oxford, Paris, dan Bologna lahir dari rahim institusi keagamaan ini. Di sanalah logika mulai dipelajari kembali. Meskipun masih dalam kerangka teologi yang ketat, mereka mulai mencoba mendamaikan ajaran agama dengan akal rasional warisan Yunani kuno. Proses ini melahirkan para pemikir hebat yang mencoba mencari jawaban atas misteri alam. Selain menjaga ilmu, gereja juga memainkan peran vital dalam stabilitas sosial ekonomi. Gereja menjadi pemilik tanah terbesar di seluruh Eropa Barat pada masa itu. Banyak bangsawan yang mewakafkan tanah mereka kepada gereja demi keselamatan jiwa mereka. Akibatnya, gereja menjadi kekuatan ekonomi raksasa yang tidak bisa diremehkan oleh raja. Mereka memiliki sumber daya untuk membangun rumah sakit sederhana dan panti asuhan. Mereka adalah jaring pengaman sosial bagi janda, yatim piatu, dan orang miskin. Ketika negara gagal mengurus rakyatnya, gereja hadir mengisi kekosongan peran tersebut. Mereka juga memberlakukan aturan gencatan senjata Tuhan untuk membatasi hari-hari perang. Aturan ini melarang pertempuran di hari-hari suci tertentu, mengurangi kekerasan yang terjadi. Meskipun tidak selalu berhasil, ini adalah upaya untuk menjinakkan kebrutalan para satria. Namun, kekuasaan yang terlalu besar tentu saja mengundang potensi penyimpangan. Praktik jual beli jabatan gereja dan surat pengampunan dosa mulai muncul perlahan. Kekayaan yang menumpuk membuat sebagian oknum rohaniawan hidup bermewah-mewahan di atas penderitaan rakyat. Kritik mulai bermunculan dari dalam tubuh gereja sendiri yang menginginkan kemurnian ajaran. Dinamika internal ini turut mewarnai sejarah panjang abad pertengahan yang penuh gejolak. Di sisi lain dunia, peradaban Islam sedang mengalami masa keemasan yang gemilang. Kota Baghdad dan Cordoba jauh lebih maju dan terang benderang dibandingkan London atau Paris. Ilmuwan Muslim menerjemahkan dan mengembangkan karya Yunani yang kemudian akan kembali ke Eropa. Kontak antara Eropa dan dunia Islam melalui Perang Salib membuka mata orang Eropa. Mereka sadar bahwa mereka tertinggal jauh dalam hal teknologi, kedokteran, dan tata kota. Rasa penasaran dan keinginan untuk mengejar ketertinggalan mulai tumbuh di hati mereka. Buku-buku terjemahan bahasa Arab mulai masuk ke Eropa dan dipelajari di universitas. Angka Arab yang kita pakai sekarang mulai menggantikan angka Romawi yang rumit itu. Ini adalah bukti bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa dibendung oleh tembok agama manapun. Ia akan mengalir mencari celah menuju mereka yang haus akan kebenaran dan kemajuan. Jadi, peran gereja di abad ke-8 adalah peran yang sangat kompleks dan mendua. Mereka adalah pahlawan yang menyelamatkan literasi, tapi juga penjaga gerbang yang ketat. Mereka memberi harapan di tengah keputusasaan, tapi juga menuntut kepatuhan mutlak. Tanpa mereka, Eropa mungkin akan benar-benar kembali ke zaman batu yang primitif. Tapi dominasi mereka juga yang membuat perubahan berjalan sangat lambat dan hati-hati. Butuh waktu berbot sebelum akhirnya monopoli ilmu ini bisa didobrak keluar. Dan ketika itu terjadi, ledakan kemajuannya tidak akan bisa dihentikan lagi oleh siapapun. Teknologi baru dan peristiwa besar di timur akan menjadi pemicu perubahan itu. Sebuah mesin sederhana dengan huruf-huruf timah akan mengubah nasib Eropa selamanya. Dan runtuhnya benteng legendaris di Konstantinopel akan memaksa para cendekiawan lari ke barat. Kita sedang menuju ke akhir dari lorong gelap ini, menuju cahaya Renaissance. Apakah kalian siap melihat bagaimana kegelapan itu akhirnya sirna perlahan-lahan? Proses ini tidak instan, tapi hasilnya adalah dunia modern yang kita tinggali. Kita akan melihat bagaimana bubuk mesiu meruntuhkan dominasi para satria berkuda. Bagaimana kompas membawa pelaut menyeberangi samudra yang sebelumnya ditakuti setengah mati. Semuanya saling terhubung dalam jalinan takdir sejarah yang sangat menakjubkan. Abad ke-8 mengajarkan kita bahwa menjaga ilmu adalah tugas suci peradaban. Jika kita abai, kegelapan yang sama bisa saja terulang di masa depan. Maka dari itu, sejarah bukan hanya masa lalu, tapi peringatan untuk masa kini. Kita harus berterima kasih pada para penyalin buku yang bekerja dalam diam itu. Tinta mereka lebih berharga daripada darah para raja
yang tumpah di medan perang. Di bagian terakhir, kita akan saksikan fajar menyingsing di ufuk Eropa. Persiapkan diri kalian untuk sebuah kesimpulan epik dari saga sejarah ini. Jangan beranjak, karena kepingan puzzle terakhir akan segera kita pasang bersama. Bagaimana sebuah kota yang jatuh di timur justru membangkitkan barat yang tertidur. Bagaimana kertas dan tinta bisa lebih kuat daripada benteng batu yang kokoh. Jawabannya akan mengejutkan banyak orang yang belum memahami sejarah secara utuh. Mari kita lanjutkan perjalanan waktu ini menuju babak akhir yang menentukan. Simak bagian keempat untuk menutup kisah panjang perjuangan manusia melawan kegelapan. Bagian 4. Fajar menyingsing di ufuk barat setiap malam yang gelap pasti akan berakhir dengan terbitnya matahari pagi yang cerah. Begitu pula dengan abad kegelapan. Ia tidak berakhir karena mantra sihir tiba-tiba. Ia berakhir karena tekanan sejarah dan inovasi teknologi yang memaksa perubahan besar terjadi. Di penghujung abad pertengahan, angin perubahan mulai bertiup kencang melintasi benua Eropa. Salah satu penemuan paling revolusioner datang dari seorang pria bernama Johannes Gutenberg. Pada pertengahan abad ke-15, ia memperkenalkan mesin cetak dengan huruf lepas yang brilian. Penemuan ini mungkin terdengar sederhana bagi kita yang hidup di era digital sekarang, tapi di masa itu, dampak mesin cetak setara dengan penemuan internet di zaman kita. Sebelumnya, buku adalah barang super mewah yang harganya setara dengan sebuah peternakan. Hanya raja dan biara kaya yang mampu memiliki perpustakaan pribadi dengan koleksi buku. Mesin cetak mengubah segalanya dengan memproduksi buku secara massal, cepat dan murah. Ilmu pengetahuan yang dulu terkunci di Menara Gading, kini tumpah ruah ke jalanan. Rakyat biasa perlahan mulai belajar membaca karena akses terhadap buku semakin mudah didapat. Ide-ide baru menyebar dengan kecepatan kilat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Monopoli informasi yang dipegang oleh segelintir elit mulai retak dan hancur perlahan. Orang mulai berani mempertanyakan dogma lama dan mencari kebenaran dengan akal mereka sendiri. Di saat yang sama, peristiwa mengguncang dunia terjadi di belahan timur Eropa pada tahun 1453. Kota legendaris Konstantinopel akhirnya jatuh ke tangan Turki Utsmani. Sultan Mehmed II berhasil menembus benteng yang dianggap tak tertembus selama 1000 tahun. Jatuhnya Konstantinopel adalah simbol berakhirnya sisa terakhir Kekaisaran Romawi Timur. Tapi bagi Eropa Barat, peristiwa ini membawa berkah tersembunyi yang sangat luar biasa. Ribuan cendekiawan, seniman, dan ahli pikir Yunani melarikan diri dari Konstantinopel ke Italia. Mereka tidak datang dengan tangan kosong, tapi membawa serta naskah-naskah kuno berharga. Naskah asli Plato, Aristoteles, dan ilmuwan kuno lainnya membanjiri kota-kota di Italia. Pertemuan antara semangat baru mesin cetak dan ilmu kuno ini memicu ledakan intelektual. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai zaman Renaissance, atau masa kelahiran kembali. Manusia mulai menempatkan rasionalitas dan potensi diri sebagai pusat dari kehidupan dunia. Seni berkembang pesat dengan nama-nama besar seperti Leonardo da Vinci dan Michelangelo muncul. Mereka tidak lagi melukis hanya untuk kemuliaan surga, tapi untuk merayakan keindahan manusia. Ilmu anatomi, astronomi dan fisika mulai dipelajari dengan metode observasi yang ilmiah. Mereka tidak lagi puas dengan jawaban karena takdir, mereka mencari jawaban bagaimana caranya. Di bidang militer, penemuan bubuk mesiu mengubah peta kekuatan politik secara drastis. Benteng Satria yang dulu gagah, kini bisa dihancurkan dengan mudah oleh dentuman meriam. Satria berkuda dengan baju besi tebal menjadi tidak berguna di hadapan senapan api. Ini meruntuhkan sistem feodal, karena raja kini lebih butuh tentara profesional daripada bangsawan. Di lautan, kompas dan peta yang lebih akurat memberanikan pelaut menembus batas cakrawala. Penjelajahan samudra dimulai, membuka rute dagang baru, dan menghubungkan benua-benua yang terpisah. Dunia tiba-tiba terasa lebih luas, namun sekaligus lebih terjangkau bagi manusia. Eropa abad ke-8 mengajarkan kita bahwa kemajuan tidak selalu berjalan lurus dan mulus ke atas. Kadang peradaban harus jatuh dulu ke titik nadir sebelum bisa melompat lebih tinggi. Penderitaan panjang selama 1000 tahun telah menempa mental manusia Eropa
menjadi tangguh. Dari wabah hitam atau Black Death, mereka belajar tentang karantina dan pentingnya kesehatan publik. Dari perang yang tak berkesudahan, mereka belajar pentingnya diplomasi dan negara bangsa. Dunia modern tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari respons terhadap krisis yang mematikan. Kita belajar bahwa ketika satu pintu tertutup, manusia akan mendobrak tembok untuk membuat pintu baru. Abad pertengahan adalah jembatan yang menghubungkan dunia kuno dengan dunia modern kita sekarang. Ia adalah masa inkubasi yang panjang, menyakitkan, namun sangat diperlukan bagi sejarah. Tanpa masa itu, mungkin kita tidak akan memiliki universitas, parlemen, atau sistem perbankan. Jadi, sebutan abad kegelapan mungkin kurang tepat jika kita melihatnya secara keseluruhan. Lebih tepat disebut sebagai abad transformasi yang penuh dengan darah dan air mata. Kisah ini relevan bagi kita di channel Teladan Umat sebagai bahan perenungan mendalam. Bahwa umat yang besar adalah umat yang mau belajar dari kegagalan dan bangkit kembali. Jangan pernah merasa aman dengan kejayaan masa lalu, karena roda sejarah selalu berputar. Romawi yang begitu dikdaya pun bisa runtuh jika fondasinya keropos oleh kerusakan moral. Ilmu pengetahuan dan iman harus berjalan beriringan untuk menjaga peradaban tetap waras. Jika salah satu ditinggalkan, maka ketimpangan akan terjadi dan bencana menanti di depan. Kita melihat bagaimana Islam pernah memimpin dunia saat Eropa tenggelam dalam kegelapan. Dan kita melihat bagaimana roda berputar ketika Eropa bangkit dengan semangat belajar yang tinggi. Kuncinya selalu ada pada ikra, atau semangat untuk membaca dan meneliti alam semesta. Semoga kisah sejarah yang panjang ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Bahwa tidak ada kegelapan yang abadi selama masih ada manusia yang berani menyalakan lilin. Jadilah lilin-lilin kecil di lingkungan kalian dengan menyebarkan kebaikan dan ilmu bermanfaat. Terima kasih telah menemani perjalanan waktu yang luar biasa ini, dari awal hingga akhir. Kami berharap wawasan sejarah ini menambah rasa syukur dan semangat kita untuk berkarya. Jangan lupa untuk membagikan video ini jika kalian merasa mendapatkan manfaat darinya. Satu kali klik share dari kalian bisa menyalakan lampu pengetahuan bagi orang lain. Tuliskan saran topik sejarah apa lagi yang ingin kita bahas di kolom komentar di bawah. Kami selalu membaca komentar kalian sebagai bahan bakar semangat kami dalam berkarya. Sampai jumpa di video-video Teladan Umat selanjutnya yang lebih seru dan mencerahkan. Tetaplah penasaran, tetaplah kritis, dan tetaplah menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. Ingatlah, sejarah bukan hanya masa lalu. Ia adalah cermin untuk melihat masa depan kita. Dari reruntuhan masa lalu, kita bangun istana masa depan yang lebih baik dan beradab. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian atau kata-kata yang kurang berkenan. Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kesalahan adalah milik kami sebagai manusia. Selamat beraktivitas, dan semoga hari kalian dipenuhi dengan keberkahan dan cahaya ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Musik penutup yang megah dan inspiratif mulai mengalun perlahan. Layar perlahan menggelap menampilkan logo channel Teladan Umat. Teks di layar. Jangan lupa ibadah dan berbuat baik hari ini. Teks berjalan. Referensi, Jazirah Ilmu, Sejarah Abad Pertengahan Eropa. Kredit title, naskah, oleh tim kreatif Teladan Umat. Thumbnail video rekomendasi muncul di layar akhir. Tombol subscribe bulat muncul di tengah layar. Sekian dari kami. Sampai bertemu lagi di petualangan sejarah berikutnya. Jaga kesehatan, dan teruslah belajar tiada henti sepanjang hayat dikandung badan. Salam literasi, salam sejarah, salam peradaban mulia. Maju terus pantang mundur dalam menyebarkan kebaikan. Hidup adalah belajar, dan sejarah adalah guru yang paling bijaksana. Terima kasih, dan terima kasih banyak sahabat teladan. Sampai jumpa.